Salam, saudara kekasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Ada bersama dengan saya Abraham Effendi Usman. Sama-sama awak Aceh. Kami sama-sama orang Aceh. Ya, inilah perjumpaan kami beberapa minggu yang lalu. 1 bulan lebih saya ada di Sulawesi Barat. Saya ada melayani di pedalaman gunung-gunung. Sangat capek, sangat lelah. Naik travel, lalu naik ojek, lalu naik ke Tinting, lalu naik ojek lagi. Kami lewati gunung-gunung, jalan licin dan terjal. Kita sering sekali mendengar jalan licin dan terjal. Kali itu saya sendiri mengalami jalan licin dan terjal seperti itulah. Saya lihat di bawah jurang-jurang, salah-salah saya akan masuk ke jurang. Saya bawa isi saya. Kami jalani dengan penuh sukacita di tempat yang sangat sederhana, terbatas dalam banyak hal, tidak ada signal, tidak ada internet, sangat sederhana di banyak hal, makan sederhana, situasi sehat sederhana, tetapi tetap kami jalani penuh sukacita. Hari ini saya ada di Pulau Jawa. Berjumpalah dengan Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Ya, saudara Pendi yang luar biasa. Bagaimana? Saudara Pendi, silakan menyapa kepada mereka. Nah, shalom saudaraku, para subscriber, Bang Aliudin bin Zainal Abidin. Saya tidak pernah lupa, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Yeah. Kebetulan kami ini sama-sama dari Aceh. Kalau orang bilang Murtadin Aceh. Saya percaya, saya yakin melalui pelayanan kami banyak orang bisa mengenal kebenaran. Sekalipun kami dihina, dicaci maki, bahkan kami pernah dan sangat sering mendengarkan berita bahwa kalian berdua jangan pernah menjual agama. Bukan agama. Jangan pernah menjual Aceh. Menjual Aceh. Yeah. Jadi mereka minta supaya kami ini tidak mengatasnamakan Aceh. Tapi memang kami orang Aceh. Kami benar-benar orang Aceh. Bang Aliudin, awak Sigli, Bang. Orang Sigli, kalau saya dari Kabupaten Biren, Bapak Ibu. Jadi kami benar-benar sangat bersukacita ketika kami mengenal Hamasiah, mengenal Kristus, karena dialah satu-satunya pribadi yang bisa membawa saudara dan saya ke surga. Bukan karena kekuatan, bukan karena pengetahuan, bukan karena amal, bukan karena si A, si B, si C, tapi kami bisa masuk surga, saudara bisa masuk surga, itu karena iman percaya saudara kepada Yesus Kristus. La ahadan yadkhulu ilal jannah illal yasua. Tidak ada satu orang pun di antara saudara yang bisa masuk surga kecuali melalui Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Ana huwat tariq, akulah dia, jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yohanes 14 ayat inilah, Bapak Ibu, saudaraku, para subscriber Aliudin, saya percaya kepada Yesus Kristus. Saya merenungkan di dalam iman percaya saya yang lama, termasuk imannya Bang Aliudin, kami diajarkan banyak nabi dan rasul. Di antara nabi dan rasul ada 25 nabi yang wajib kami imani. Di antara 25 nabi itu, tidak ada satu nabi pun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kecuali yang berani berkata seperti itu adalah Yesus Kristus. Kalau di dalam Al-Quran, dia digambarkan Ruhullah, rohnya Allah, wa kalimatullah. In Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalimahnya Allah. Kalimah itu kalam. Kalam itu perkataan. Nah, jadi Isa ini roh Allah dan perkataannya Allah. Di hadis, dalam sebuah hadis dikatakan fa'arsalna ruhuna, maka kami mengutus roh kami
dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Itulah Isa Al-Masih. Nah, yang kedua, Isa Al-Masih digambarkan dalam Al-Quran adalah satu-satunya manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Di antara 25 nabi yang wajib diimani oleh saudara kita umat Islam dan yang kami imani dulu, hanya Isa Al-Masih, satu-satunya pribadi yang terkemuka bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Yang ketiga, Isa Al-Masih digambarkan dalam Al-Quran adalah hakim yang adil. Kenapa Isa Al-Masih ini hakim yang adil? Kenapa Isa Al-Masih ini satu-satunya manusia atau pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Dikarenakan Isa Al-Masih itu adalah ruhullah, rohnya Allah dan kalimahnya Allah, kalamnya Allah, bentuknya Allah, jasmaninya Allah, tubuhnya Allah. Maka pertanyaannya, man huwa Yasua? Who is the Jesus? Siapa itu Yesus Kristus? Atau siapa itu Isa Al-Masih? Kalau menurut ayat itu, pemikiran saya, dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saya dapatkan ini ketika saya mendapatkan Yohanes 14 ayat 6. Ada keterbukaan dalam hati saya, ada keterbukaan dalam pikiran saya. Artinya, saudaraku, saya dapat pencerahan setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengubah saya. Maka saya sekalipun dihina Bang Ali, dicaci maki, di fitnah ya, ditakut-takutin, diancam, saya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, pada Yesus Kristus. Dan saya juga Bang Ali sudah melakukan pelayanan ke berbagai daerah, ke pedalaman. Saya sering ke Mentawai, saya sering ke Nias, saya pernah ke Kalimantan Barat, saya juga pernah ke Batam, saya juga pernah ke Bangka Belitung pedalaman. Apa yang saya alami? Sukacita di dalam Tuhan ketika saya mencari jiwa-jiwa. Karena Alkitab berkata, setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah Injil. Nah, kenapa kita harus pergi memberitakan Injil? Karena banyak orang yang tidak menerima Injil, banyak orang yang menolak, dan banyak orang yang mencaci maki, menghina dan mengolok-olokkan. Maka kita, orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Di dalam Injil kata Al-Quran, huda linnas, ada petunjuk bagi manusia, itu Yesus Kristus saudaraku. Dalam Injil kata Al-Quran, nurun linnas, ada cahaya bagi semuanya, bagi kita semuanya. Linnas bagi manusia, bukan bagi orang Kristen dan Katolik, bukan bagi gereja, tapi bagi manusia. Semua manusia. Semua manusia. Maka lagi-lagi berbicara tentang Yesus Kristus. Dia berkata, akulah terang dunia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para subscriber, pencinta channel Bang Aliuddin, mari kita datang kepada Yesus. Dialah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan saudara. Dia bukan saja menjanjikan kepada saudara surga, tapi dia menjanjikan kepada kita semuanya selama kita berada di dunia ini. Dia sertai kita, saudaraku. Kapan dia sertai kita? Ketika kita bekerja kah? Ketika kita ke kantor kah? Ketika kita ke ladang, ke sawah, ke kebun? Tidak, saudaraku. Dia menyertai kita ketika kita melakukan penginjilan kabar sukacita. Terima kasih Bang Ali. Ya, terima kasih. Terus saya mau tanya nih, Bang Bedi, katanya jangan singgung-singgung Aceh itu bagaimana itu? Jangan jual-jual nama Aceh. Jangan bawa-bawa nama Aceh. Bawa nama Aceh. Saya juga ada yang bilang begitu. Jangan bawa-bawa nama Aceh. Ya, sementara kita dari Aceh. Betul. Masa kita bilang dari Tangtung Sibolga atau Samosir? Betul. Kita kan orang Aceh, betul. ya kan? Nggak boleh bawa-bawa Aceh gitu. Jadi tanggapan itu bagaimana? Yang pertama, itu daerah. Dan daerah itu bukan milik satu kaum. Bukan milik satu orang. Bukan milik satu organisasi atau satu agama. Daerah itu adalah milik semuanya ya. Nah, kebetulan saya berasal dari Aceh dan saya orang Aceh dan saya lahir di Aceh.
Tidak mungkin saya bilang orang Manado, Bang. Ya kan? Kalau kita bilang orang Manado dihujat kita. Iya, iya kan? Ya, itu dia kan. Dihujat. Masih orang mana kan? Orang marah. Nah, ini kita lahir di Aceh tapi tidak boleh menjual Aceh. Iya. Kita tidak menjual apa-apa. Iya. Saya sering bilang begini, Bang Ali. Yang memalukan bagi Aceh bukan ketika ada orang bertobat percaya kepada Yesus. Yang memalukan orang Aceh itu ketika ada orang Aceh yang jual narkoba. Ketika ada orang Aceh yang main narkoba. Yeah. Ketika ada orang Aceh yang merampok. Ketika ada orang Aceh yang berjudi. Ketika ada orang Aceh yang ketangkap tangan berzina. Ketika ada orang Aceh yang ketangkap tangan karena korupsi, nepotisme, dan ditangkap tangan karena mencuri uang rakyat. Ini yang memalukan bagi Aceh. Sementara orang itu percaya kepada Yesus. Berubah ya. Terjadi perubahan besar ketika orang itu mengalami Kristus dalam kehidupan. Yang dulunya dia suka ini, suka itu. Yang negatif ya. Yang negatif, yang melakukan dosa ya. Sekarang berubah. Kapan berubah? Ketika bertemu secara pribadi dengan firman yang hidup. Yesus Kristus fa'arsalna ruhana, maka kami mengutus roh kami dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Nah, pertanyaannya kenapa banyak saudara-saudara kita yang di Aceh yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Ya. Itu yang pertama karena mengeraskan hatinya, Bang. Ya. Mengeraskan hatinya. Maka kita perlu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah setiap orang yang kita layani. Nah, yang kedua, kenapa orang itu tidak menerima dan menolak Yesus, tidak percaya, dikarenakan tidak ada orang yang memberitakan. Maka kita harus memberitakan. Maka senang sekali sebagaimana Bang Aliudin katakan tadi, kita harus pergi memberitakan Injil. Masalah orang itu terima tidak terima, ya. Itu urusan dia dengan Tuhan ya. Dan itu adalah haknya Tuhan. Oh, Tuhan mau jamah, Tuhan mau tidak jamah, itu adalah haknya Tuhan. Yang jelas, kalau selama orang itu membuka hati, membuka ruang dengarnya, ruang telinga, membuka pikirannya, maka Tuhan akan masuk. Siapa yang membuka pintu ketika Tuhan mengetok, kalau orang itu membuka pintu maka Tuhan akan masuk ke situ. Nah, begitu Bang. Jadi kita harus banyak-banyak memberitakan Injil ke Aceh. Terus bagaimana ini? Jangan masuk ke Aceh katanya. Saya juga ada ancaman seperti jangan masuk Aceh. Kalau kau masuk ke Aceh, kami bakar kau hidup. Kami potong leher. Iya, banyak itu kata-kata itu. Pertanyaannya, emang Aceh ini punya siapa sih? Ya kan? Ya. Aceh ini punya siapa? Kita orang Aceh ya, kita pulang ke Aceh. Yang penting kita tidak membawa agama lain ke Aceh. Ya. Tidak menyesatkan. Tidak membawa kesesatan. Ini yang kita datang ke Aceh, kita bawa Injil. Injil itu salah satu kitab yang harus diimani oleh semua orang. Karena Al-Quran juga bilang, renungkanlah kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Bagaimana merenungkannya kalau tidak membaca? Ini jangan-jangan itu Bang, Al-Quran juga mencatat loh Bang. Fa'atainahu Injil li Isa Al-Masih. Maka kami memberikan Injil ini kepada Isa Al-Masih. Bertakwalah kamu, karena di dalam Injil itu ada petunjuk. Dalam Injil itu ada cahaya. Dan kami menurunkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang bertakwa. Bahkan Al-Quran sendiri Bang menegaskan, wahai Muhammad, kata Allah, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, bertanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitab. Itu kata siapa Bang Ali? Kata Al-Quran. Itu kata siapa lagi? Kata Allah dalam Al-Quran. Maka kita harus memberitakan Injil Bang. Diancam, ditakut-takutin, kita tetap memberitakan Injil. Kita tetap pulang ke Aceh memberitakan Injil. Memang kita tidak terang-terangan kalau pulang ya, kita punya hikmat juga. Tapi yang jelas kita harus memberitakan Injil. Tidak pulang, ini kan Injil juga yang kita beritakan sampai ke Aceh. Sama halnya lewat media ini. Lewat media sosial, lewat YouTube. Kita beritakan Injil dan mereka mendengar Injil. Yang kita beritakan, mereka dengar kita menonton kita berdua. Sama juga kita pulang ke Aceh. Nah, kalau mereka mau bunuh ya bunuh, mau bunuh, mau bakar ya bakar HP yang mereka pakai untuk menonton video kita kan. Benar nggak Mas? Dia kupi lewat juga. Itulah perjumpaan saya hari ini dengan Effendi Usman. Saya baru tiba
dari Sulawesi Barat tidak mudah untuk melayani di pedalaman, di gunung-gunung, karena mereka animisme juga, mereka tidak percaya dengan Tuhan, mereka bisa dibilang bahasa kasarnya juga tidak beragama. Nah, yang saya kunjungi beberapa tempat mereka beragama, agamanya Kristen, tapi ada budaya yang masuk kepada mereka. Mereka percaya dengan tradisi, dengan jimat opo-opo, mereka katakan. Mereka mempercayai roh-roh leluhur, dukun-dukun, dan mereka masih menyimpan mayat-mayat, disimpan, lalu suatu hari dimunculkan kembali, dan dibuka baju, diganti lagi, budaya-budaya itu. Dan yang menarik, ada di suatu tempat, satu desa, suatu kelompok himpunan di sana, mereka menjual, ditulis harganya 5.000, orangnya tidak ada. Itulah menunjukkan tempat itu apa nama istilahnya, kejujuran, dites kejujuran. Saya salut dengan mereka. Tidak beragama dengan baik, boleh dikatakan tidak punya agama, tapi mereka punya nilai-nilai agama, ya, mengasihi, dan mereka kepercayaan, berbuat jujur mereka. Terbukti mereka tidak banyak terjadi pembunuhan, itu suatu kutuk bagi mereka, atau mengambil istri orang lain, atau berzina. Mereka hidup dengan stabil, mereka baik, mereka bagus. Coba, mereka boleh dikatakan ada satu tempat itu tidak beragama, tetapi mereka dapat melakukan hal nilai-nilai rohani yang baik. Jadi sekali lagi, kabar baik, kabar sukacita harus diberitakan, harus dibagikan kemanapun, dimanapun, situasi apapun. Dan inilah yang sedang saya jalani kemana-mana. Kalau saya tertolak di satu tempat, saya menggeser dari tempat itu, saya beranjak ke tempat yang lain, wilayah yang lain. Karena dunia ini sangat luas, harus berita Injil. Pergilah ke segala bangsa, suku bangsa, berarti segala macam budaya, suku, bahasa, daerah. Baptis mereka, dan ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan inilah ya perintah ilahi yang dikatakan oleh Tuhan sendiri untuk pergi. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8, jikalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka ada kuasa, ada power, ada dunamis memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sekali lagi sampai ke ujung bumi. Dan ini yang sedang saya lakukan, saya injakkan kaki saya, tidak henti-henti, tidak pulang-pulang. Saya benar Bapak Ibu, saya tidak pernah pulang, enggak pulang-pulang. Saya memberitakan Injil. Kenapa saya tidak pulang-pulang? Sampai saat hari ini belum ada rumah saya, makanya saya tidak pulang-pulang. Tetapi apakah Tuhan izinkan saya tidur di pinggir jalan, di emperan? Tidak. Tuhan menyertai, Tuhan mencukupkan saya, Tuhan melindungi saya dengan istri berdua. Kemana-mana pun kami berdua, selalu berdua. Itu kasus tertentu kami kalau tidak bersama, mungkin ada urusan istri saya, makanya saya tidak bisa berdua. Tapi hari ini saya berdua, kami Putra Aceh, ya banyak kali Putra Aceh yang percaya dengan Tuhan. Tapi saat ini kamilah yang cukup kompak. Kadang-kadang kami marah-marah juga, kadang-kadang kami ngambek-ngambek juga. Tapi luar biasa, kami bersama-sama selalu. Inilah satu hati. Firman Tuhan katakan, jikalau sehati minta apa saja, maka Tuhan akan mengabulkannya. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Terima kasih. Salam Tuhan memberkati. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.